Coba Anda bayangkan, kalau NU kemarin tidak sepaham tentang protokol COVID dengan pemerintah, saya yakin ini sudah dedel-duel. Banyak saudara kita yang ketika itu tidak punya handphone. Nangis-nangis anaknya minta handphone. Sudah belikan handphone, minta pulsa. Sudah belikan pulsa, ternyata itunya nggak ada. Jaringannya nggak ada. Perkasa mempersembahkan program Think Outside the Box, sebuah podcast yang minim sensasi namun penuh dengan informasi bagi para pemerhati NKRI. Let's go! Yang saya banggakan Dr. Kiai Haji Marsudi yang saya hormati. Saya senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu di dalam program Outside of the Box. Minim sensasi, penuh informasi yang akan kita sampaikan kepada seluruh pemerhati NKRI dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Pak Marsudi waktunya. Pak Kiai ada di sini. Kita akan ngulik-ngulik sedikit. Namun tentunya sebelum kita mulai, saya akan bertanya tentang bagaimana perkembangan, bagaimana pengalaman Pak Kiai semuanya. Namun tentunya mungkin Pak Kiai ingin menyampaikan salam kepada seluruh pemerhati NKRI dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmin amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati dan insya Allah kita diberkahi oleh Tuhan, pada saat ini kita bisa ketemu kembali dengan saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, wabil khusus di momen yang sangat istimewa adalah momen pada bulan ini, bulan Agustus yang akan memperingati kemerdekaannya. 17 Agustus 1945, adalah momen kita bersyukur dalam bernegara. Merdeka. Baik Pak Dr. Kiai Haji Marsudi yang saya banggakan, saya hormati. Kalau kita lihat pada kesempatan ini bagaimana perkembangan agama Islam, ataupun ada tentunya ya keunggulan, mungkin kelemahan, tapi tentu yang kita harapkan adanya keunggulan semuanya. Saya yakin pada saat kita ngulik ini, Pak Dokter, Pak Kiai yang saya hormati, yang saya banggakan ini tentunya bisa kita ngulik-ngulik, apalagi saya lihat pengalaman Pak Kiai. Saya lihat dari biografi, dari CV-nya Pak Kiai, itu benar-benar menakjubkan. Pak Kiai yang saya lihat begitu banyak, kalau saya baca satu-satu, mungkin 45 menit tidak habis ini waktunya. Namun saya akan mencoba, Pak Kiai itu mulai dari sarjana S1, S2, doktornya itu benar-benar mengagumkan di Trisakti, bahkan ada ekonominya juga. Apa betul gitu Pak Kiai? Ya, saya memang S2-nya ya ekonomi, ekonomi manajemen, S3-nya juga ekonomi. Wah, salut Pak Kiai. Tapi saya sendiri ini dilahirkan dari pondok pesantren Salaf. Pondok pesantren Salaf itu dulu saya awalnya yang ngaji, dari mulai menghafalkan Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, dan nadom-nadom syair-syair bait yang lain, baik fikih atau usul fikih atau qawaidul fikih. Alhamdulillah dulu saya dapat itu dari kecil. Waduh, menarik sekali Pak Kiai, menarik sekali. Sekarang bagaimana Pak Kiai perkembangan dari katakanlah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, agama Islam itu agama yang paling besar. Bagaimana perkembangan Pak Kiai lihat dengan kacamata NU Pak Kiai? Mungkin bisa menceritakan Pak Kiai bagaimana Pak Kiai? Kita bangsa Indonesia harus bangga terhadap negara kita Indonesia dan bangga juga terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Iya, Pak. Kenapa harus bangga? Umat Islam di Indonesia itu 12,9% dari total Muslim in the world. In the world, ya, in the world. 12,9%. Yes, very much. Ya, ini besar. Besar sekali, very big. Karena negara Muslim atau negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, maka alhamdulillah yang kita banggakan ini rata-rata umat Islam di negara-negara lain
itu mengambil apa yang bisa dimanfaatkan di negaranya. Dalam kata lain, mereka belajar dan ingin meniru seperti yang ada di Indonesia ini. Itu bangganya, itu bersyukurnya. Bersyukurnya kita. Contoh nih, contoh yang sangat real. Afghanistan itu ratusan tahun nggak selesai-selesai perangnya. Betul. Dari perang lawan, katakan Soviet, perang lawan Amerika, sampai perang sendiri. Betul. Perang sendiri bisa sekarang mendirikan negara itu karena alhamdulillah NU yang datang ke sana. NU datang ke sana. Nahdlatul Ulama datang ke sana, kiainya datang ke sini, itu 4-5 kali pertemuan sampai terbentuklah pimpinan sebuah pemerintahan. Dan ketika demikian, akhirnya tokoh-tokoh Islam di sana pun mengadop sebuah organisasi Indonesia yang diterapkan di sana dari pusat sampai daerah. Senegara. Artinya sudah ada Nahdlatul Ulama di sana. Di sana bisa berdamai, harusnya di negara kita NKRI yang kita cintai. Sebagai contoh, harus mestinya lebih bagus. demikian. Harus lebih bagus. Mestinya demikian. Mungkin apa, Pak Kiai? Di sana kan berantakan, katakanlah tanda petik berantakan, NU kita datang ke sana damai. Di negara kita ini ada kecenderungan mungkin sudah mulai, katakanlah ada yang ganggu-ganggu ini. Bagaimana sikap NU terhadap semua ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, di Indonesia itu negara yang punya banyak organisasi. Iya. Ini menguntungkan bagi sebuah bangsa. Kenapa menguntungkan? Iya, Pak. Kalau ketika di luar negeri itu tidak ada organisasi mayoritas, itu ketika ada problem, lihat saja di Syria. Iya. Itu tidak selesai-selesai. Betul. Iya. Untuk penyelesaiannya bingung lewat pintu mana. Pintu mana betul. Nah, ketika di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wasiyah, ada PUI, ada dan lain-lain organisasi lainnya, ketika ada persoalan, apa saja, lihat saja kayak kemarin. Iya. Itu kita duduk selesai. Betul. Begitu pula ketika perbedaan pendapat, misalnya dengan baik perbedaan pendapat antar organisasi atau beda pendapat antara kita dengan pemerintah atau perbedaan politik, itu mudah sekali diselesaikan. Bisa diselesaikan. Namun begini Pak Kiai, pernah sejarah mengatakan bahwa di NKRI kita itu ada 5 kejadian atau 5 masalah besar. Misalnya Aceh, itu pernah ada kejadian. Sampang, pernah juga di Madura dan lain sebagainya. Bagaimana peranan NU pada saat itu? Kami lihat itu kan kacau semuanya. Jadi begini, bagaimana peranan NU kalau bisa kita tarik saja ke belakang. Iya, iya. Kalau kita narik ke belakang, malah itu bisa jadi guru kita. Guru kita, betul. Guru, betul. Contoh. Yap. Kalau kita bahasakan saja Iya. bahwa kejadian PKI itu Iya. sebelah kiri, Betul, betul. Iya. dan kita bahasakan saja Iya. kejadian DI, TII, Kahar Mudzakkar sebelah kanan, Betul. itu dua-duanya sesungguhnya bisa menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Dan dua-duanya ini, yang kanan dan kiri, itu sebagai sampel. Sampel kita. Langsung yang saya sampaikan kepada negara-negara lain. Iya. Dan ini mestinya menjadi kekuatan. Iya. Bahwa kita ketika terlalu ke kanan, tuh pernah terjadi pemberontakan DI, TII. Iya. Ketika kita terlalu ke kiri, tuh Pernah faktanya terjadi pemberontakan PKI. Iya. Kita belajar dari situ. Iya. Hasil belajar dari situ maka kita mempunyai kompas Iya. bernegara, Iya. kompas berbangsa, Iya. dan kompas bagaimana kita mengamalkan agama kita masing-masing. Iya. Di sini ini menjadi kekuatan. Akhirnya ketika kita mau ketarik ke kiri sedikit, alarm bunyi. Bunyi, betul. Ketika kita ditarik ke kanan Ada sedikit, ada peringatan. alarm bunyi. Iya. Nah, itulah sesungguhnya ajaran Nahdlatul Ulama, bahwa ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran tawassut. Iya. Tawassut itu moderat. Iya. Moderat itu balance. Iya. Balance itu di tengah. Tidak ke kanan, tidak terlalu kiri. Balance, moderat, tasamuh, tawassut. Ini adalah perintah Allah, perintah Tuhan dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatan wasato.
Jadilah Anda menjadi umat yang tengah, yang moderat, yang balance, yang bisa, kalau bisa teman kita, saudara kita yang agak jauh di kanan, kita dekatkan ke tengah. Begitu pula yang di kiri, kita dekatkan ke tengah. Waduh, ini menarik sekali Pak Kiai ini. Jadi para pemerhati NKRI dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, kita diedukasi dengan Dr. Kiai Haji Marsudi. Ini adalah momen yang paling bagus. Kita akan kembali lagi Pak Kiai. Berarti kalau kita lihat tadi benar-benar mengatakan iya, mengatakan yang salah, mengatakan yang benar, itu adalah prinsip dari NU. Kalau kita lihat di Asia Tenggara, ada Malaysia, Singapura, Filipina yang juga mayoritas ada agama Islam. Bagaimana? Apakah kita panutan di Asia Tenggara ini? Atau bagaimana dengan Asia? Bagaimana dunia tadi sudah disampaikan di salah satu negara, di negara tetangga kita. Nah, bagaimana yang dekat kita ini? Kan kita, Saya diundang di Malaysia. Malaysia, ya. Yang mengadakan acara adalah Forum Dunia. Forum Dunia. Dan sedunia tokoh-tokoh seluruh agama datang. Ya. Ketika di Malaysia terjadi lafaz Allah tidak boleh dipakai oleh selain Muslim. Ya. Nah, lafaz Allah atau Allah Ya. ketika tidak boleh dipakai oleh selain Muslim, lah kita beragama kan dengan sebutan kita masing-masing dan Betul. dengan kepercayaan masing-masing. Betul Pak Kiai. Dan saya datang ke sana, saya sampaikan, di Indonesia alhamdulillah tidak terjadi karena kita saling bisa memahami ajaran kita masing-masing. Iya. Ajaran kita masing-masing sudah jelas Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu. Agamaku adalah agamaku. Aku percaya dengan apa yang saya percayain menurut ajaran agama saya. Itu konsep tauhidnya di sini. Iya. Di hatinya, di pikirannya adalah untuk agamaku adalah saya ini untuk saya. Tetapi ketika konsep untuk publik itu artinya untuk muamalah. Muamalah itu artinya untuk bergaul, berbangsa, berhubungan, relasi sosial. Iya. Baik dengan satu agama atau dengan agama yang lain, Allah sudah mengasih petunjuk. Maka ketika jadi umat Islam, khususnya jadi NU, jadi umat Islam yang NU itu enak, kepenak, gampang karena sudah ada guidance-nya semua. Ya, betul. Bagaimana hidup dengan orang lain, dengan agama yang berbeda, sudah ada. Nah, ini ada yang menarik satu Itu. ini Pak Kiai ini. Guidance-nya sudah ada. Ada yang menarik. Ini yang menarik kenapa saya katakan kepada pemerhati seluruh NKRI, Pak Kiai pernah jadi pembicara di segala macam agama di Vatikan. Apa kesan-kesan Pak Kiai pada saat di Vatikan menyampaikan itu? Jadi, ini menarik karena tidak satu aja hanya Islam, tapi di situ berbagai agama. Jadi gimana begini, kesannya? itulah kehebatan menurut saya para sesepuh kita telah menyepakati bangsa Indonesia yang mau kita peringati bulan ini 17 Agustus 75 tahun. 75 tahun ini. Itu adalah sudah dengan fundamentalnya, dengan basicnya yang kokoh, yaitu bagaimana kita bisa menerima hidup bersama-sama dengan siapa saja, dengan yang agamanya berbeda dalam hidup berbangsa dan hidup sosial. Karena Al-Qur'annya jelas sekali, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kita ciptakan Anda semua, laki-laki dan perempuan, tujuannya lita'arufu, agar orang saling mengenal satu sama lain. Karena kalau sudah saling mengenal, lita'arufu itu, nanti saya memahami Bapak, Bapak memahami saya. Betapapun beda pikirannya, idenya pun beda, enak saja komunikasinya. Inilah sesungguhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika di dalam konsep kebersamaan dan dituangkan dalam dasar negara Pancasila itu sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa yang termasuk kiai-kiai NU adalah termasuk pendiri bangsa ketika bersama-sama menyepakati muahadah watoniyah, kesepakatan berbangsa dengan dasar Pancasila. Jadi bagaimana dengan struktur di NU ini? Mulai dari atas tadi kan Pak Kiai mengatakan ada sekian pesantren, ada sekian sekolah. Bagaimana
penyampaian dari atas sampai ke grassroots semua itu bagaimana sistemnya? Apa mungkin bisa dijelaskan kepada pemerhati NKRI dari Sabang sampai Merauke ini gimana Pak Kiai? Secara struktural NU itu punya organisasi itu dari pusat namanya PBNU. Ya. Kedudukannya di ibu kota negara. Yang keduanya di ibu kota provinsi, namanya pengurus wilayah. Ya. Yang ketiga di ibu kota kabupaten, namanya pengurus cabang atau kota. Yang bawahnya lagi adalah di ibu kota kecamatan, namanya MWCNU. Ya. Yang di desa itu namanya ranting NU. Yang di RW namanya anak ranting NU. Ranting. Itu secara struktural organisasi bahwa kita mempunyai struktur kepemimpinannya, pengurusnya itu dari pusat sampai RT. Sampai RT, Pak. Sampai RT. Itu baru yang struktural. Satu NU. Lembaganya banyak, banomnya banyak. Nanti muslimat juga demikian. Dan itu pakemnya jelas pakemnya semua. Jelas semua. Satu ya. Jelas semua. Dari atas sampai jelas bawah, semua. pakem jelas semua ya. Pakemnya jelas dan clear. Itu baru pengurus. Lah sekarang lembaganya. Pondok pesantren misalnya. Pondok pesantren ini berdiri dari sebelum Republik berdiri, bahkan sebelum NU berdiri. Karena NU didirikan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ketika itu masih perang dengan Belanda. Betul. Mendirikan NU. Itu jumlahnya 24.664. Ada filmnya itu, ada filmnya. Jelas itu. Ada filmnya itu. Lah itu baru pesantrennya itu. Coba bayangkan. Kalau sepesantren itu kiainya satu, artinya ulamanya cuma satu, dan nggak mungkin. Biasanya satu pesantren itu kiainya bisa 10, bisa 5, bisa 6. Minimal ya cuma satu kiainya. Kalau kiainya saja satu saja sudah 24.664. Lah kalau kiainya 10 dengan gus-gusnya. Lah gusnya itu kalau dari istri 1 10. Lah kalau istrinya 4 berapa itu? Bisa 40 berarti. Bisa 40 itu. Artinya kaderisasi NU berjalan dengan baik. Sekolahannya saja yang Dikdasmen itu 45.000. Gurunya itu 700.000. Betul. Dan sekolah tinggi dan perguruan tinggi universitas 174. Betul. Ini yang nyata ini. Belum yang majelis taklim. Majelis taklim itu artinya kelompok-kelompok kajian baik ibu-ibu, pemuda atau bapak-bapak yang non pesantren dan non sekolah. Ini biasanya di masyarakat. Namanya majelis taklim. Nah, kenapa kok ada kelompok majelis taklim, ada kajian-kajian ini? Karena sesungguhnya setiap manusia di Indonesia yang ngikuti jadi orang NU, itu budaya kumpul itu minimal ada 15 kali. Mangan nggak mangan pokoknya kumpul ini. Itu dia. Tapi ini bayangkan, kalau Indonesia nggak ada budaya kumpul ini, saya yakin ketika ada masalah tidak akan atau lama selesainya. Ini sebagai contoh saja kasus misalnya, ada orang bertetanggaan, dia ke sawahnya berdampingan. Suatu hari dia nutup airnya, maka yang di belakang marah karena nggak dapat air. Dia hampir bacok-bacokan di sawah, hampir berantem. Ketika pulang ternyata tetangganya ngadain tahlilan. Ketika tahlilan semua diundang. Nah, yang satu yang sudah mau berantem itu mau lewat depan rumahnya nggak enak, dia muter lewat belakang. Tiba-tiba yang tadi berantem sudah duduk di paling belakang. Tidak ada orang tempat lain, maka dia duduk di sampingnya. Mau tidak mau, orang ini ketika selesai tahlilan, dia kadang bawa lintingan untuk ngerokok. Kang, ngerokok ini ngelinting. Tadi di sawah itu sudah mau berantem. Akhirnya batal. Itu selesai hanya duduk karena tahlilan itu. Berarti budaya. Dan bangsa Indonesia punya ini, coba kalau ini dibiayai oleh APBN, butuh berapa triliun ini budaya ini. Budaya kumpul-kumpul. Betul. Dan ini menyelesaikan banyak hal. Budaya kumpul-kumpul tahlil kayak gini, kiainya diskusi sama masyarakatnya. Nanti diskusinya sampai politik. Ini bupati kemarin bikin ini kebijakan begini-begini ini gitu. Itu ngerumpi setelah pada tahlilan. Dan setelah ngerumpi dia biasanya ada
Jalan keluar mestinya gini, Pak Kiai kan yang dekat sama Bupati sampaikan begini, ini kurang baik ini kebijakannya. Iya. Itu bisa direct dan bisa menyampaikan Iya. dengan baik. Itulah para Kiai NU yang senangnya tidak ingin membuat di sini itu Iya. kadang-kadang malah menjadi rame. Lebih baik diselesaikan dengan cara kumpul-kumpul begitu. Ini menarik sekali Pak Kiai ini ya. Tadi Pak Kiai mengatakan bagaimana strukturnya NU begitu solid, begitu bagusnya. Ada satu pertanyaan kritis ini mungkin Pak Kiai, atau kita sampaikan kepada pemerhati NKRI kita. Ini kan kita tadi mungkin kumpul-kumpal ini kan berkurang karena ada pandemik COVID-19 ini. Ya Pak Kiai ya. Nah, ada sesuatu yang menarik. Ini kita lihat di media sosial dan kita lihat di kenyataan di lapangan. Itu adanya begini Pak Kiai. Dari pemerintah sudah ada regulasi atau sudah ada yang namanya protokol bahwa di sekarang ini kita misalnya ada orang meninggal, kalau dia COVID kita laksanakan sesuai dengan aturan protokol COVID. Namun banyak di daerah-daerah, di pulau tidak usah saya sebutkan namanya, pulau-pulaunya Pak Kiai, itu mereka tidak mau ikut, tidak mau ikut peraturan pemerintah, tapi ikut peraturan para ustadznya atau kiainya. Ini maaf ini Pak. Ya. Ini bagaimana menyikapi ini Pak? Jadi menyikapi ini PBNU membuat gugus tugas COVID Pak Kiai. Dari pusat sampai daerah. Pak. Dan seluruh pondok pesantren mempunyai gugus tugas COVID. Maka Majelis Ulama pun, saya di Majelis Ulama juga selain di NU, itu sudah mengeluarkan aturan-aturannya. Maka ketika NU juga menyampaikan protokolnya, NU menyampaikan protokolnya sampai ke tingkat ranting tadi, sampai ke desa-desa. Itu sudah memahami semua. Ketika sudah memahami, NU-nya alhamdulillah tidak terlalu banyak. Coba Anda bayangkan, kalau NU kemarin tidak sepaham tentang protokol COVID dengan pemerintah, saya yakin ini sudah dedel duel. Udah kena semua sudah kita kayak apalah kira-kira. Sudah kena semua kita. Itu alhamdulillahnya. Nah, ketika ada satu kejadian, isu-isu kejadian yang kayak gitu, itu kan sifatnya tidak semua masif, kasuistis. Ketika kasuistik kayak gini, saya juga ikut nangani dan saya juga terus-menerus menyampaikan di publik kejadian yang misalnya kayak di Tegal ditolak kan, terus kayak di Sulawesi Selatan itu ditolak atau rame-rame. Nah, yang demikian ini ketika kiainya turun dan menyampaikan, itu clear, lama-lama damai, lama-lama oke. Yang dulu agak berat di Jawa Timur misalnya, dan kemudian ketika naik terus itu prosentasenya, ya mereka alhamdulillah sama-sama, berusaha bersama-sama. Dan saya lihat misalnya apa enggak berat kita menyampaikan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Betul. Itu. Idul Adha, Idul Fitri di rumah saja. Itu kalau bangsa Indonesia itu tidak taat atau to'ah kepada pemimpinnya, mungkin sudah meludak kemana-mana terjadi kan. Tapi faktanya, alhamdulillah, nurut ini. Ya memang ada kasus 1, 2, 3, lawong sampean makan daging yang super enak saja ada selilitnya gitu lah. Setuju Pak Kiai. Selilitan sekali-kali. Jadi kalau masih 1% ya wajar-wajar gitu iyalah, namun tentunya tetap kita sosialisasikan sampai ke bawah terus. Tanpa bosan ya Pak Kiai. Tanpa bosan. Ini menarik sekali Pak Kiai. Ini saya lihat harapan kita. Namun ada juga pertanyaan mungkin begini Pak Kiai dari masyarakat lainnya. Apakah di dalam wadah ini NU ini juga berkolaborasi dengan yang lainnya? Bagaimana? Mungkin bisa Pak Kiai beri gambaran kepada pemerhati NKRI dari Sabang sampai Merauke ini Pak. Memang untuk ngurusi bangsa kan nggak cukup sendiri. Kita harus bersama-sama. Karena isinya bangsa ini juga bermacam-macam, berbeda-beda. Pak Kiai. Ya kita komunikasi baik dengan seluruh tokoh-tokoh agama Islam itu sendiri. Di NU ada namanya LPOI, Lembaga Persaudaraan Organisasi Islam. Itu kumpul ya. Seluruh organisasi-organisasi. Ada persoalan apa aja, klik persoalan, kling gitu, kumpul. Kita bahas itu.
Nah, ketika kita bahas pasti akan memberikan masukan-masukan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Iya. Nah, begitu pula dengan non-muslim itu sendiri, kita komunikasi terus dan saya dulu diminta Gus Dur untuk meneruskan apa yang diperbuat oleh Gus Dur, maka alhamdulillah saya bisa komunikasi dengan mereka. Makanya ketika Bapak tanya kenapa kok Pak Marsudi sampai ke Vatikan, sampai ke betul. sini, ya itu dalam rangka bagaimana kita lita'arofu agar saling mengenal. Ini message dari Al-Qur'annya begitu. Jadi kita jadi umat Islam itu mudah sekali. Sebenarnya kalau kita melaksanakan itu sesuai dengan ajaran atau aturan masing-masing, Enak, sangat enak ya Pak Kiai ya. hidup Cuman ini. kadang-kadang ada yang katakanlah menunggangi karena egonya. Egonya ini memang bagaimana kita mengatasi ego-ego ini Pak Kiai, dengan pengalaman Pak Kiai di dunia ini sudah keliling kemana saja, gimana? Jadi begini. Gimana Pak Kiai? Sifat ananiah atau yang disebut ego itu pasti dimiliki oleh setiap individu-individu. Betul. Nah, setiap individu-individu memang ada software ananiah itu atau ego itu. Namun ketika kita akan melakukan sesuatu, itu ada perangkat-perangkat lain yang harus digunakan. Apa itu perangkat-perangkat lain? Boleh kita itu al-iltizam, komitmen. Komitmen untuk apa? Ketika kita sudah komitmen bangsa ini harus dibangun, jangan pecah. Dan kita sudah punya komitmen kerangka NKRI ini dasarnya begini. Maka komitmen atau al-iltizam itulah yang harus ditanamkan oleh kita kepada anak cucu kita. Begini, tidak perlu kita nyontek-nyontek negara lain atau bahkan nyontek yang belum pernah terjadi. Betul. Misalnya ada ide, mereka tokohnya mau bikin negara khilafah. Belum pernah jadi nih. Seperti idenya Taqiyuddin An-Nabhani. Kan belum pernah dijadi. Mau didirikan di Palestina belum jadi, di Mesir nggak jadi. Mau dibawa ke Indonesia, contohnya aja nggak ada. Ya lebih baik mereka nyontoh ke Indonesia, itu yang benar. Yang sudah baik ini semua. Dan sekarang sudah ada tren begitu. Ini negara-negara yang lagi kacau balau ini, rata-rata belajar ke sini nyontek bagaimana caranya. Tapi tentunya dari PBNU dengan kelompok atau dengan yang tadi organisasi yang disebutkan tadi Pak Kiai ini memberi juga kepada yang lain yang ingin merusak kita ini, memberi penjelasan-penjelasan supaya mereka jangan melangkah ke sini atau bagaimana Pak? Ya biasanya diskusi dengan adu argumen. Ketika adu argumen dengan dasar-dasarnya dan pemikiran dan view kita masing-masing, pasti akan ketemu satu jalan. Apa itu? Ketemu satu jalan itu minimal ar-ru'yah as-sawiyah, visi yang sama. Oke, Anda bisa berubah berbeda di sisi ini. Tapi perbedaan ini jangan sampai memecahkan kesepakatan kita. Itu. Lah ketika sudah ketemu kayak gitu, ya sudah kelihatannya bahasanya mah berbeda. Tapi sesungguhnya sama juga. Iya Pak Kiai. Nah, gitu. Tapi tidak sampai pecah itu intinya. Itu jangan sampai pecah Pak Jangan Kiai. sampai pecah. Dan bagaimana kita menjaga budaya kita? Misalnya Pak Kiai kan di sana budayanya beda. Misalnya menggunakan pakaian ini, pakaian itu. Bagaimana kita supaya melestarikan budaya kita sehingga kita benar-benar NKRI satu secara utuh sehingga kita kompak Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Agama Islam itu menurut NU, menurut saya, itu rambu-rambunya jelas, aturannya jelas, guideline-nya jelas. Nah, ketika udah jelas tinggal ikuti. Contoh, di dalam ajaran Islam tentang berpakaian itu hanya disuruh menutupi aurat. Betul Pak Kiai. Nah, menutupi aurat itu ada dua, perempuan begini, laki-laki begini. Tapi urusan yang untuk menutupi aurat tidak dibahas. Iya, betul gitu. Pak Kiai. Artinya kalau Anda senangnya pakai jas, ya pakai jas aja, kan sudah nutupi aurat. Kalau Anda pakai batik, ya pakai batik aja. Iya Pak Kiai. Nah, kebetulan budaya-budaya ini setiap negara berbeda. Iya. Kalau di Indonesia senangnya pakai sarung, nutupi auratnya. Kalau di Saudi, di Mesir senangnya pakai jubah. Iya Pak Kiai. Tapi kenapa kok bisa berbeda? Ya mungkin sekarang misalnya ketika di Saudi atau Mesir di gurun. Iya, angin kencang. Angin kencang ya. Ya. Panas. Kalau coba pakai jin. Iya.
Panasnya kayak apa? Panas, pakai jin, di situ ada badai pasir, melepuh kira-kira barangnya itu. Betul. Nah, tapi karena dia menyesuaikan dengan keadaan di sana, dia pakai sorban. Iya. Lah ketika pakai sorban, ternyata di sana ketika ada angin kenceng itu bisa untuk nutupi muka. Betul, dari debu, dari debu semuanya, itu. betul Pak Kiai. Dan tidak terlalu panas seperti ketika kita pakai yang tebel-tebel pakai dasi, coba digurun pakai dasi nggak cocok kan? Betul Pak Kiai, betul. Ya pasti yang cocok yang itu, yang pakai gamis itulah kira-kira. Jadi kita harus benar-benar mengangkat budaya kita Pak Kiai. Nah, itu bahwa secara spesifik Islam sudah ada guideline-nya. Tapi kalau dia ingin pakai begitu ya silahkan saja. Begitu pula dalam culture. Iya. Kultur yang biasa sehari-hari. Budaya kumpul-kumpul itu tidak dimiliki di negara lain. Nah, kumpul-kumpul ini tidak dimiliki. Di Saudi nggak ada. Nggak ada, adanya di Indonesia. Di Mesir juga nggak ada nih kumpul-kumpul kayak gini atau di negara lain. Di sini ada. Maka yang sudah biasa di Saudi nganggep budaya kumpul-kumpul ini juga tidak cocok buat dia. Karena tidak cocok, maka dalilnya bisa macam-macam. Ada bid'ah lah, ada ini, ada itu. Nah, tapi bagi bangsa Indonesia cocok. Karena ternyata ngatasi persoalan hanya dengan kumpulan, tahlilan, pulang bawa berkat, selesai. Iya betul Pak Kiai. Dan ada lagi yang menarik begini Pak Kiai. Ada pendapat-pendapat orang atau kita lihat kenyataan sebenarnya bahwa kadang-kadang banyak ini, maaf ini untuk orang-orang yang pengetahuannya itu separuh, itu kadang-kadang suka berbuat aneh-aneh. Ini gimana Pak Kiai menyikapi yang kayak begini? Tadi memang sudah ada dikatakan terus-menerus katakanlah memberi edukasi. Tapi mungkin ada model lain karena kalau dulu modelnya kan edukasi. Mungkin di era globalisasi atau milenial ini bagaimana menghadapi, ada model lain nggak? Mungkin dirubah modelnya. Pasti ada saja. Ketika kita sudah menyampaikan, yaitu informasi-informasi sebagaimana makhluk atau umat-umat terdahulu pun sama. Ketika kita sudah menyampaikan kepada publik, pasti ada golongan yang belum sampai. Betul. Atau bahkan informasi itu sudah sampai, tapi pandangannya dan pikirannya beda pendapat. Berarti kita harus terus-menerus. Jadi tapi yang harus diingat ini, perbedaan pendapat itu biasanya biasa saja dan boleh-boleh saja. Ini yang akan jadi persoalan itu kalau beda pendapatan. ini sudah. Dan ada yang menarik lagi nih Pak Kiai. Tadi saya dengar dari Pak Kiai bahwa NU ini punya pakem yang jelas. Bagaimana kalau misalnya ada pemerintah yang tidak cocok dengan pakem? Karena pakem ini kan artinya baik. Dan bagaimana dengan ada kaum lain juga yang pakemnya tidak baik? Bagaimana kira-kira sikap dari NU? Bahwa prinsip tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita memberikan saling berwasiat, menyampaikan, mengkritik dan mengkritisi sesuatu dengan cara yang benar dan pada sesuatu yang tujuannya benar. Nah, ketika kita menyampaikan untuk kebenaran harus dengan cara yang benar. Jadi jangan sampai tujuan kita untuk menyampaikan yang benar tapi caranya salah. Nah, betul Pak Kiai. Maka ketika pemerintah misalnya suatu hari itu menurut NU tidak pas. Saya kasih contoh saja. Misalnya Menteri Mas Nabil. Dia bikin program bagi-bagi uang kepada lembaga-lembaga yang bahkan lembaga itu nggak pantas dibagi. Memang tujuannya mungkin baik untuk mengupgrade guru-guru. Tapi NU melihat adab yang sekarang super dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Apa itu? Menteri sudah menginstruksikan belajar jarak jauh. Tapi dia nggak mikirkan efek dari belajar jarak jauh. Banyak saudara kita yang ketika itu tidak punya handphone. Nangis-nangis anaknya minta handphone. Sudah belikan handphone, minta pulsa. Sudah belikan pulsa, ternyata
Itunya nggak ada. Jaringannya nggak ada. Mau menggunakan ini harus lari-lari ke gunung, bahkan ke sawah, kemana. Itu yang lebih utama. Maka ketika demikian ya kita sampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Itu benar sekali. Dan ini di dialog kita ini kepada pemerhati NKRI dari Sabang sampai Merauke, kita mengkritik bukan mengkritik membangun, dan ini sudah diekspos di media lainnya dan semua orang mendengar semuanya. Dan ada juga yang menarik begini, apa kira-kira menurut Pak Kiai ini, yang pasti negara kita ini harus selalu ada di peta dunia, bendera merah putih harus selalu berkibar. Bagaimana menurut Pak Kiai strategi kita atau strategi dari NU supaya kita ini semuanya saling mesra, sehingga kita ini bersama-sama seperti semangat Pak Kiai tadi, kita di dalam kemerdekaan 17 Agustus 75 tahun nanti. Apa kiat-kiat kita? Agar kita selalu eksis dalam berbangsa, yang pertama adalah koeksisten. Koeksisten itu artinya kita harus bisa menyatu dulu. Menyatu kepada masyarakat kita semua. Bangsa kita. Jadi bangsa kita harus paham apa-apa yang harus beda dan apa-apa yang harus sama. Yang harus berbeda itu tidak boleh nyampe ke titik perpecahan. Apa-apa yang beda. Apa yang beda. Betul. Nah, ketika yang harus sama adalah sesuatu yang ternyata itu adalah untuk memperkuat bangsa kita. Baik itu culture-nya, budayanya, pendidikannya, dan martabat bangsa ini itu harus sama. Harus sama Pak Kiai. Ya, artinya ketika yang harus sama, Yang harus beda, ya silakan aja beda. Gitu. Betul. Dan tapi jangan sampai membuat perbedaan itu menjadi perpecahan. Nah, ini menarik Pak Kiai, tadi ada perpecahan. Ini ada yang berita terbaru sekali. Mungkin di Solo, di Surakarta, Pak Kiai, mungkin ada orang lagi acara pengantenan, taunya katakanlah diganggu dan lain sebagainya. Itu ada paham yang berbeda itu gimana cara menyatukan itu Pak Kiai? Dan itu insya Allah dari zaman dulu sampai sekarang sama ada. Hampir terulang lagi. Ada terus, karena itulah perbedaan. Jadi menurut saya jika ada atau kita mempunyai pandangan yang berbeda, baik itu yang diawali dari pemahaman sebuah agama. Dan kemudian dia ingin menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya Pak Kiai. Itu yang paling harus dipegang adalah ketika kita mau amar ma'ruf harus bil ma'ruf. Ketika kita ingin perintah kebaikan, ingin kita menjalankan perintah kebaikan kepada orang itu yang tidak lagi kita sukai dan kita tidak cocok dengan acara-acara apa saja, harus bil ma'ruf. Dengan cara yang baik. Ketika kita nahi mungkar, berarti kita melarang sesuatu yang mungkar, itu juga harus bil ma'ruf dengan cara yang baik. Kalau tidak kalau sebaliknya tujuannya baik, caranya tidak baik, saya yakin nanti efeknya menjadi tidak baik. Nah, yang semacam ini sudah dari lahir kita. Nabi Adam saja punya anak namanya Qabil dan Habil. Yang dua-duanya kontra kan? Kontra lah. Karena kita semua juga anak Adam, ya ada yang kayak Qabil, ada yang kayak Habil. Gitu, betul Pak Kiai. Dan ini sebelum kita menutup juga ada yang lagi trending juga ini di media Pak Kiai. Kita ini kan penuh informasi, minim sensasi Pak Kiai. Ada juga yang menarik. Tadi kita kan semangat nih 17 Agustus 75 tahun. Ada kejadian juga ini Pak Kiai. Ini karena sudah di media massa, berarti bukan tadi Pak Kiai bilang ada yang perlu disampaikan ke masyarakat, kita sampaikan, ada yang belum. Tapi karena ini sudah ada terjadi, mungkin kita semua lihat di media sosial itu masalah logo dari 75 tahun kita merdeka. Itu ada dari salah satu tokoh yang mengkritisi. Mengkritisi, ada katanya tanda petik lah gitu, ada salib dan lain sebagainya. Sehingga logonya disuruh ganti. Seknek sudah menjawab, tapi menurut pandangan Pak Kiai gimana nih Pak Kiai? Mau ngelihat apa saja, Pak Kiai, itu bentuknya logo. Pak Kiai. Batu, gedung, gunung, tanah, perempuan, atau laki-laki. Iya Pak Kiai. Itu tergantung pada cara pandang dan cara berpikir kita. Betul Pak Kiai. Betul. Itu aja. Betul Pak Kiai.
Nah, kalau kita anggap saja itu makhluknya Allah, mau judulnya apa saja, selain Allah itu makhluk, gitu. Ya sudah kok jadi repot-repot amat. Iya, pakai Angka 7 ya angka 7. Orang Jawa itu nulis angka 7, ada stripnya kayak gini. Seret, ada stripnya nih. Betul. Nih, tuh kayak gini, strip. Iya, Ya kan? iya. Apakah ini mau diartikan yang lain? Iya, Ya angka betul, 7 lah. betul, Pak Kok jadi Kiai. susah banget sih? Kalau bakso, Iya. panas, agak pedas dikit, Iya. ya makan saja, nggak usah dibayangkan Iya. itu barangnya orang lain Iya, yang betul, seperti Pak Kiai. bakso gitu. Waduh, ini menarik sekali sama Pak Kiai. Waduh, senang sekali Pak Kiai. Jadi Pak Kiai yakin nggak bahwa negara kita ini bisa tetap utuh, tidak ada yang mengganggu dalam hal agama? Pak Kiai, menurut Pak Kiai gimana? Yakin nggak kira-kira Pak Kiai? Kita berdoa untuk itu, Berdoa untuk bahwa itu. negara kita harus utuh. Harus utuh untuk Pak Kiai hal ya. itu. Oke, Pak Karena sesungguhnya kita telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim Iya Pak Kiai. yang bagaimana cara kita untuk kebangsaan Kebangsaan ini kita. kekeh di pikiran kita. Iya Pak Kiai. Itu telah diabadikan dalam Al-Quran. Iya. Wa idh qala Ibrahim Rabbij'al hadha baladan aminan. Amin. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah negara ini. Ketika itu Nabi Ibrahim di Mekah, itu menjadi negara yang aman. Iya Pak Kiai. Nah, warzuk ahlahu minat samarot. Iya. Dan berikanlah ya Tuhan, bangsa yang tinggal di negara ini dengan full rezeki dari buah-buahan dan lain-lain. Negara kita begitu kaya Pak Begitu Kiai. kaya. Begitu kayanya. Begitu Pak Kiai. pula Iya. Rasulullah SAW ketika dia semangat kebangsaan, Iya. beliau menyampaikan begini, Inna Ibrahima haroma baitallahi wa ammanahu wa anni haramtu al-Madinah. Nabi Ibrahim telah memuliakan dan memproteksi negara waktu itu Mekah. Iya Pak Kiai. Saya Rasulullah Nabi Muhammad mengharamkan atau memuliakan dan memproteksi negara Madinah. Artinya apa? Iya. Dua nabi ini mengajarkan kita ini Iya. untuk semangat berkebangsaan, menjaga bangsa itu mudah-mudahan aman dan rezekinya banyak. Betul Pak Kiai. Begitu pula Hadratus Syekh Iya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Iya, itu punya jargon yang sangat terkenal. Iya. Yaitu jargonnya adalah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Terima kasih Pak Kiai, hebat sekali Pak Kiai. Jadi harapan kita Pak Kiai, kita semua bisa kompak, semua kepercayaan, apakah itu Islam, Kristen, Buddha, Konghucu dan semuanya, mudah-mudahan kita bisa kompak agar negara kita ini utuh. Demikian Pak Kiai ya. Iya. Dan pasti Pak Kiai bisa mensosialisasikan ini semuanya, atau kita semuanya mensosialisasikan kepada pemerhati seluruh NKRI dari Sabang sampai Merauke. Mungkin sebelum kita tutup Pak Kiai, ada pesan Pak Kiai kepada para pemerhati NKRI sehingga negara kita ini biar utuh Pak Kiai. Pesan di acara yang terakhir ini tidak lain, kita harus pandai bersyukur kepada Sang Pencipta, karena syukur itu kalau kita sudah bisa bersyukur, kalau kita dalam kondisi mendapatkan problem-problem, misalnya problem ekonomi, karena Ibu Sri Mulyani itu telah menyampaikan bahwa kita resesi Di kuartal sampai kuartal kedua ini 4,3, 4,8 ya. Mudah-mudahan naik di kuartal ketiga Nah, katanya. ketika kita dihadapkan problem-problem begini, Iya. di hati bangsa Indonesia, di hati kita yang umat beragama itu satu cara jalan keluarnya, Iya. bersyukur kepada Allah. Ya. Alhamdulillah, walaupun kita resesi, dunia negara lain juga kena resesi. Singapura juga lebih tinggi resesinya Iya. ternyata. Iya. Apalagi di Timur Tengah, sudah resesi masih perang. Betul. Kita enak, aman, Iya. bersyukur. Amerika 30%, Eropa 19%, Nah. Jepang itu 8%. 8%. Kita masih, Iya. walaupun sama-sama resesi, Tapi kita masih di kita bawah. masih harus tetap bersyukur. Iya, Pak. Karena kalau kita sudah bersyukur, Allah akan menambah kenikmatannya. Betul. Itu satu. Iya. Nomor dua,
Ketika ada problem-problem kemasyarakatan, apa saja, baik yang kecil kayak kejadian yang tadi, Ya. angka 7, Angka ada 7. coretannya kayak gini, apa yang harus dilakukan? Ya. Allah memerintahkan, bersabarlah. Betul, berbaik sangkalah. Berbaik sangkalah. Itu jalan keluarnya. Iya, Pak Kiai. Syukur dan sabar dalam kondisi apapun, apalagi di kondisi COVID-19 semacam ini yang membuat dunia resesi, tidak hanya di Indonesia. Terima kasih sekali Pak Dr. Kiai Marsudi yang saya hormati, saya banggakan. Para pemerhati di seluruh tanah air, NKRI kita Sabang sampai Merauke. Tadi kita sudah mendengar Dr. Kiai Haji Marsudi yang punya pengalaman begitu banyaknya. Mudah-mudahan apa yang kami ngulik-ngulik tadi bisa dicerna dengan baik, agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh. Demikian Pak Kiai, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu Pak Kiai. Mari kita bersyukur terus. Terima kasih Pak Kiai.